Ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia, wabil khusus kepada kawan-kawan yang terjun dalam bisnis pengelolaan pelabuhan, pengelolaan pelabuhan. Wabil khusus lagi saya fokuskan kepada kawan-kawan yang berprofesi sebagai port facility security officer, sebagai petugas keamanan fasilitas pelabuhan. Kali ini saya tidak membahas masalah kapal, tapi kali ini saya skupkan membahas masalah pendukungnya kapal, yaitu fasilitas pelabuhan. Namun fasilitas pelabuhan masih cukup luas pokok bahasanya, sehingga saya mencoba masuk pada fokus bahasan masalah bagaimana kita melakukan latihan-latihan mengamankan pelabuhan atau security drill sebagaimana diamanatkan di dalam ketentuan SOLAS chapter 11, yaitu dalam Code ISPS Code International Ship and Port Facility Security Code. Nah, terkait dengan latihan ini, saya akan fokuskan banyak itu latihan-latihan keamanan untuk fasilitas pelabuhan, puluhan bahkan ratusan jenis latihannya. Nah, sekarang saya fokuskan latihan memonitor pelabuhan, keamanan dari suatu fasilitas pelabuhan. Ada monitor akses, monitor area operasional, monitor dermaga, monitor macam-macam. Nah, sekarang saya akan fokus kepada monitor fasilitas pelabuhan. Kawan-kawan semua, termasuk diantaranya pemilik pelabuhan atau pengelola pelabuhan dan petugas PFSU. Di dalam implementasi SOCPF, SOCPF itu singkatan dari Statement of Compliance for Port Facility. Jadi suatu fasilitas pelabuhan itu dinyatakan comply dengan keamanan dari suatu code, apakah sesuai dengan code ISPS. Salah satunya dilihat dari drill suatu pelabuhan, dan drill ini wajib dilakukan setiap 3 bulan sekali. Setiap 3 bulan itu dilakukan namanya security drill. Nah, salah satu daripada security drill itu adalah monitoring fasilitas pelabuhan. Alhasil, kalau kita menerapkan ISPS,
Berarti dalam setahun ada 4 kali drill, dan dalam 5 tahun ada 5 tahun, berarti 4 kali 5 ada 20 drill. Dan ini dipilih mana yang sekiranya prioritas bagi fasilitas pelabuhan tersebut. Tentunya dipilih oleh Port Facility Security Officer. Nah, kita mulai sekarang bagaimana kita menyelenggarakan drill monitor fasilitas keamanan pelabuhan, ya, keamanan fasilitas pelabuhan. Kawan-kawan semua para PFSO, kita membuka di dalam code-nya. Kalau di dalam code-nya, menurut saya ini di dalam ketentuan part A itu di 14.2, ya. Kalau kita lihat di 14.2 itu ada amanat untuk melakukan latihan monitor keamanan fasilitas pelabuhan. Dan itu hukumnya wajib 3 bulan dilakukan. Mungkin bulan berikutnya tidak monitor, tapi misalnya terkait dengan akses kontrol, atau kemarin kawan-kawan banyak yang melakukan, yaitu akses ke fasilitas pelabuhan itu perlu dilakukan drill. Yang berikutnya juga ada kawan-kawan terkait dengan daerah yang terlarang di pelabuhan dilakukan drill. Ada juga daerah penanganan kargo juga dilakukan drill. Nah, kali ini saya akan ambil satu skop lingkup yang kecil, yaitu memonitor fasilitas pelabuhan, memonitor keamanan fasilitas pelabuhan. Apakah fasilitas pelabuhan tersebut aman atau tidak? Nah, ini ada beberapa tips yang harus saya berikan kepada kawan-kawan PFSO. Dalam keseharian, seorang PFSO selalu mengamati daerah-daerah yang berisiko adanya ancaman keamanan, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam code-nya ini disampaikan di situ bahwa melakukan monitor itu bisa dengan cara menggunakan sarana, ya, itu namanya CCTV, dengan menggunakan CCTV yang ditempatkan di beberapa titik yang dirasa sesuai dengan assessment Port Facility Security Assessment, itu dirasa merupakan daerah yang kritis, maka daerah tersebut perlu dipasang CCTV. Berapa titik? Tergantung. Kalau daerah yang dirasa risiko tingginya ada 20 titik, maka kita pasang 20 titik. Kalau 15 titik, ya kita 2 titik ya kita pasang. 50 titik ya harus kita pasang 50 titik yang daerah rawan. Risiko kita bagi risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko ringan. Kadang-kadang seorang PFSO menyatakan risiko sedang dianggap merupakan suatu ancaman, maka juga harus dipasang. Nah, ini kita serahkan semua kepada masing-masing PFSO, ya, Port Facility Security Officer. Kawan-kawan PFSO, kegiatan yang disebut dengan memeriksa, ya, atau memonitor ini itu sangat penting
karena harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Bila tidak direncanakan dengan sebaik-baiknya, maka kegiatan monitor tidak ada namanya report, ya. Rencana, plan, do, check, and action, tidak. Meskipun sudah dilakukan plan, do, check, and action, terakhirnya adalah namanya report. Dan di samping kita pasang monitor, itu ada namanya kegiatan patroli. Nah, kalau perlu di dalam port facility security plan kita pasang patroli, ya. Patroli bisa menggunakan kendaraan, ya, bisa menggunakan device motor, bisa menggunakan jalan kaki, ya, bisa menggunakan sarana-sarana yang lain yang kira-kira bisa digunakan untuk patroli, ya. Itu namanya salah satu trik dalam ISPS Code, khususnya fasilitas pelabuhan, itu adalah patroli. Yang tadi dengan cara monitor dengan CCTV, yang kedua monitornya dengan cara langsung dengan mata kepala sendiri, yaitu dengan patroli, ya. Ingat, di dalam port facility security plan itu tentunya sudah dibuat berdasarkan PSSP, ya, PFSP, ya. Jadi kita harus ikutin apa yang sudah dibikin oleh port facility security officer dulu, ya, pada saat minta approval kepada government. Nah, kalau dirasa itu kurang begitu aman, maka perlu dilakukan namanya update, ya, update daripada prosedur, update daripada plan, ya, security plan tersebut. Boleh dilakukan amandemen, dirasa kurang intens patrolinya. Misalnya patrolinya biasanya dalam waktu 1 hari itu 1 jam sekali, berarti dalam waktu 1 hari ada 24 jam patroli dan harus dicatat. Ternyata capek, 1 jam sekali itu capek, misalnya. Jadi dirasa perlu dengan 30 menit sekali misalnya, atau 1 jam sekali terlalu cepat, kalau perlu mungkin 3 jam sekali atau 2 jam sekali. Nah, ini tergantung dari tingkat risiko, ya, tingkat ancaman, potensi keamanan. Kawan-kawan semua, tentunya di dalam memonitor fasilitas pelabuhan, kita harus mempunyai checklist, ya. Tip yang ketiga, seorang port facility security officer harus mengumpulkan checklist apa saja yang harus dimiliki, harus dipegang oleh seorang petugas keamanan terkait dengan kegiatan monitor, ya, kegiatan memonitor keamanan pelabuhan. Kalau di dalam catatan kami bahwa seorang petugas keamanan pelabuhan itu harus memeriksa bahwa semua titik-titik penting di pelabuhan sudah diidentifikasi dan terbaru sama dengan yang ada di dalam checklist. Nah, sama pada saat kita melakukan drill itu kita harus melihat titik-titik yang sudah ditetapkan tadi, titik-titik di pelabuhan yang dirasa mempunyai potensi adanya ancaman dan membahayakan bagi fasilitas pelabuhan. Titik-titik tersebut harus ada di dalam checklist.
titiknya ada 10, juga harus ada 10. Dari 10 tadi apa saja yang harus diperiksa? Harus semuanya dicetak. Dan itu nanti akan dilaporkan kepada Port Facility Security Officer. Kawan-kawan semua, apa sih selanjutnya mengenai daftar periksa ini? Bahwa kita harus memeriksa apakah patroli keamanan itu terorganisir dengan baik. Misalnya patrolinya harus dijadwal 1 jam sekali. Nah, yang jaga dalam jam 8 jam pertama adalah grupnya A, B, C, D, E, F, G, A dan B misalnya. Jam kedua C dan D, jam ketiga E dan F, begitu seterusnya. Dan itu harus diorganisasi dengan sebaik-baiknya. Di samping orang, timetable-nya juga harus ada. Timetable-nya ya. Tidak boleh di dalam 1 hari itu sesuai dengan checklist-nya tidak dilakukan patroli ya. Kalau menggunakan CCTV, jam berapa harus dimonitor, jam berapa harus direcord, dicetak. Itu namanya di CCTV ya, sudah diatur, disetting jam berapa saja fasilitas pelabuhan tersebut dicetak atau dimonitor atau direkaman pada tanggal berapa sampai tanggal berapa direkam ya. 1 bulan rekaman disimpan, 1 bulan rekaman disimpan. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya yaitu instruksi personel keamanan itu harus dengan jelas. Jangan sampai kita membuat checklist, membuat instruksi yang mana tidak mudah difahami oleh petugas keamanan. Ini salah satu kontrol bahwa prosedurnya ini bisa diaplikasikan atau tidak itu pada saat kita melakukan drill. Salah satunya adalah drill monitor fasilitas pelabuhan. Apakah checklistnya tersebut bisa difahami atau tidak? Bila tidak, maka perlu ada namanya perubahan, ya, revisi daripada checklistnya. Nah, berikutnya apa lagi? Terkait daerah-daerah yang siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk. Authorized person yang boleh masuk. Apakah sudah ditandai di daerah tersebut? Apakah sudah ada tulisan? Apakah di dalam checklistnya sudah ada sesuai? Jangan sampai checklist berbeda dengan fisik di lapangan. Ini yang kadang-kadang karena copy paste ya, karena membuat port facility security plan-nya itu copy paste dari pelabuhan lain, akhirnya tidak sama. Jadi harus disamakan. Peralatannya pun juga harus sama, jangan sampai tidak sama antara checklist dan kondisi fisiknya. Kemudian terkait dengan prosedurnya, apakah prosedur itu memang bisa dilakukan dengan kegiatan monitoring patroli tersebut. Misalnya harus melewati jembatan kecil, nggak mungkin dilakukan dengan menggunakan mobil misalnya. Hanya bisa dengan motor atau dengan menggunakan jalan kaki. Nah, itu ternyata di dalam plannya menyatakan menggunakan mobil, patrol car. Nah, ternyata nggak cocok. Jadi perlu dilakukan amandemen. Jadi kawan-kawan semua, daftar periksa yang kita punyai pada saat drill harus dicantumkan semua, dan kemudian
itu diimplementasikan. Dan bila ada ketidakcocokan, perlu direvisi. Bila ada kekurangan, perlu ditambahi. Bila ada yang redundant, perlu dikurangi. Nah, ini semua harus dilaporkan ke PFSO. Dan bila itu sudah banyak, bisa disampaikan ke government, ada amandemen beberapa sektor di dalam Port Facility Security Plan. Nah, itu dari sisi daftar periksa. Jadi, drill untuk monitor fasilitas pelabuhan, keamanan fasilitas pelabuhan ini juga digunakan untuk memeriksa daftar periksa. Apakah daftar periksa atau checklist ini sudah sesuai atau tidak. Jadi bukan berarti daftar periksa yang kita bikin itu sudah benar. Belum tentu. Nah, dan ini kelemahan kita itu menganggap kalau sudah dibikin dan di-approve itu benar, belum tentu. Makanya kita sebut dengan menggunakan foldernya bukan dicetak, tapi dipakai menggunakan bundling, banner dengan banner. Jadi bisa diambil dan bisa diisikan kembali. Nah, untuk drill monitor ini tidak bisa dilakukan di tempat, ya. Itu harus dilakukan di masing-masing lokasi. Jadi makanya lokasinya adalah lokasi yang real, aktual. Namun untuk kondisi COVID saat ini bisa dilakukan drill di beberapa lokasi dengan mensimulasikan juga di beberapa lokasi satu titik-titik tertentu. Nah, kemudian misalnya anggap ada 5 titik yang harus dimonitor, dipatroli. Maka 5 titik itu harus dipasang orang-orang. Kemudian di pelabuhan, di kantor juga ada. Kemudian mereka melakukan simulasi dan melakukan kegiatan kita sebut dengan tabletop drill, ya, boleh dilakukan. Tabletop drill ini ternyata cocok dalam suasana pandemi COVID-19 yang sampai sekarang kita masih berusaha untuk memutus rantai penyebarannya. Makanya training, drill, dan exercise di dalam ISPS Code diperbolehkan dengan menggunakan virtual. Namun tidak mengurangi esensi daripada implementasi ISPS Code tersebut. Lalu siapa yang terlibat di dalam training monitor fasilitas pelabuhan, keamanan fasilitas pelabuhan? Yang pasti terlibat adalah yang pasti itu pasti PFSO, ya, Port Facility Security Officer, ya, pasti terlibat, termasuk deputinya. Kalau ada 3 deputi, ya Port Facility dan 3 deputi. Yang kedua, petugas keamanan pelabuhan atau petugas jaga yang saat itu ada di pelabuhan. Nah, itu bertanggung jawab untuk ikut atau berpartisipasi di dalam drill monitor keamanan fasilitas pelabuhan. Yang berikutnya adalah personil-personil terkait yang ada di fasilitas pelabuhan. Jadi saya ulangi, ada 3 jenis personil yang akan terlibat di dalam drill monitoring keamanan fasilitas pelabuhan. Yang pertama adalah Port Facility Security Officer beserta jajarannya, deputi-deputinya. Yang kedua adalah petugas jaga keamanan yang nanti akan kita tempatkan di mana-mana. Kemudian yang ketiga adalah personil daripada
fasilitas pelabuhan. Ada 3 yang terlibat langsung di dalam drill keamanan pelabuhan. Ada pertanyaan kawan-kawan pada saat saya melakukan training, drill, dan exercise, misalnya di Medco Energi di Pulau Matak, di di PFSO Belana ya, Belida, yaitu di tengah laut itu, yang dijadikan sebagai port facility security, pelabuhan keamanan di sana. Atau di BP Tangguh, British Petroleum Tangguh ya, yang dilakukan di Papua, atau di PCN Energi, yaitu di Pesariu Lampung, maupun di Sorbisnya yang ada di Merak itu. Dan banyak pelabuhan-pelabuhan lain. Ya, itu contoh kenapa kok harus dilakukan drill monitor keamanan pelabuhan. Nah, ini menurut amanat dari ISPS. Ada maksudnya kenapa kok dilakukan drill monitor keamanan pelabuhan. Yang pertama adalah menjamin efektivitas rencana patroli. Patroli itu direncanakan dan harus diketahui apakah patroli yang sudah dilakukan tersebut sudah efektif atau belum. Nah, itu salah satu tujuan daripada kenapa kok dilakukan drill monitor ya, keamanan fasilitas pelabuhan. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu meyakinkan cycle atau periode patroli itu dilakukan dengan benar sesuai plan atau tidak, sesuai rencana atau tidak. Tentunya record. Jadi pada saat diaudit itu ada namanya record. Recordnya adakah record mengenai monitor fasilitas pelabuhan, keamanan fasilitas pelabuhan. Kalau tidak ada, maka dipastikan tidak bisa menilai suatu monitoring dengan cara patroli ini bisa berjalan efektif atau tidak. Dipastikan tidak ada nilai, tidak ada kinerja untuk menilai kegiatan patroli. Ya. Dan yang terakhir yaitu memastikan pelaporan dilakukan dengan cara yang benar. Pelaporan dilakukan dengan cara yang benar. Jadi kawan-kawan semua, alhasil di dalam menjalankan drill security ya, pelabuhan, fasilitas pelabuhan, khususnya untuk monitor, kita harus tahu skenario yang ada di situ. Yang saya ceritakan tadi itu tidak bisa dibuat satu laporan bila tidak ada skenario yang harus dihadapi oleh PFSO, oleh petugas keamanan, dan oleh personil fasilitas pelabuhan. Misalnya, skenario 5 titik ya, itu daerah-daerah yang harus dimonitor. Ternyata titik yang nomor 2 itu terjadi misalnya ada orang yang tidak dikenal atau benda yang membahayakan di satu titik tersebut, atau terjadi bom, ada potensi adanya bom di situ. Nah, ini merupakan skenario ya. Skenario ada seseorang yang menempatkan bom di situ ya. Dia tidak tahu orangnya siapa.
skenario orang menempatkan bom di situ, kemudian di situ ada informasi bahwa ada namanya karena ini monitor ya, tidak belum nanti kalau sorry ini saya ulang lagi, kalau untuk ancaman bom itu ada drillnya tersendiri ya, anggap bukan bom lah, ini salah satu misalnya terjadi ini apa itu suatu daerah tersebut terjadi rush orang, kelompok orang yang akan mengancam titik tersebut, poin tersebut. Nah, kalau ini tidak dilakukan skenario tadi, maka kegiatan patroli ini adalah tidak ada catatan. Tidak ada catatan. Nah, setiap perusahaan mempunyai pelabuhan mempunyai skenario-nya masing-masing. Ya, kalau perlu bikin skenario naratifnya kayak apa? Nah, kita cocokkan dengan plan dan kita bikin drillnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Saya kira kalau kita mengacu dengan skenario yang bagus, pada jam sekian terjadi apa, ini ditulis saya timetable-nya, kemudian siapa yang ada di situ, kita buat skenario-nya. Nah, demikianlah kira-kira sharing singkat saya terkait dengan drill monitoring keamanan fasilitas pelabuhan. Semoga ini juga bermanfaat. Nanti ada sesi-sesi drill-drill berikutnya yang perlu kita bahas supaya bisa menjadi khasanah perbendaharaan pengalaman bagi PFSO, bagi pelabuhan, personel pelabuhan, atau siapapun yang terlibat dalam implementasi ISPS Code di pelabuhan. Demikian sharing singkat dari saya. Lebih kurangnya saya memohon maaf. Wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.